Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi aktivitas kelompok pada mata kuliah Komunikasi Konseling Digital yang diampu oleh Ibu dosen Fenty SAG MPD, yang beranggotakan saya sendiri, Linda Puspitasari, dan dua teman saya, Afilia Tiara Puspita dan Ahmad Fauzan. Di sini kita dari kelompok 3E akan mempresentasikan judul materi yaitu konsep media digital dan subjudul aturan penggunaan media digital. Penerapan adab penggunaan media digital pada siswa sekolah dasar umum. A. Perilaku di media sosial. Nilai penanaman adab berperilaku di media sosial belum disampaikan secara eksplisit. Namun, penanaman nilai untuk senantiasa berkata-kata baik dan jujur telah diajarkan. Yang B. Aturan penggunaan telepon seluler. Sekolah tidak menerapkan aturan tertentu dalam penggunaan telepon seluler. Sepenuhnya diserahkan pada orang tua. Hal ini disebabkan karena penggunaan telepon seluler dilakukan siswa saat berada di luar lingkungan sekolah. Sekolah menerapkan aturan kepada siswa untuk tidak membawa telepon seluler. Selain itu, guru seringkali memberikan nasihat-nasihat sebagai bentuk aturan-aturan adab penggunaan telepon seluler pada siswa. Yang C. Pengawasan. Bentuk pengawasan yang diberikan sekolah berupa pemberian nasihat oleh guru saat berada di dalam kelas. Yang D. Aplikasi pembelajaran. Tidak tersedianya fasilitas berupa internet, komputer, dan keterampilan yang memadai di sekolah sehingga guru kesulitan menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang E. Kerjasama dengan orang tua. Bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi daring berupa grup WhatsApp. Yang F. Permasalahan yang dirasakan siswa. Permasalahan yang ditemui adalah munculnya adiksi terhadap permainan atau game pada siswa. Dalam memanfaatkan media digital, terdapat beberapa cara yang mampu merubah cara belajar, bermain, dan bermasyarakat, yakni 1. Mampu mengidentifikasi akan hak dan tanggung jawab di ranah online. Yang kedua, mampu membedakan antara informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, mampu berpartisipasi di web. Yang keempat, mampu membentuk atau identitasmu. Dan yang kelima, mampu memahami bahwa privasi merupakan atau milikku yang berharga. Selanjutnya, terdapat 3 prinsip advokasi dalam berinternet sehat untuk mendorong dampak positif internet, yaitu yang pertama, menumbuhkan konten lokal yang positif, bermanfaat dan menarik bagi anak, remaja, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, ada self-filtering yang hanya dapat efektif dilakukan pada tingkat institusi keluarga atau rumah dan pendidikan atau sekolah. Yang ketiga, ada dialog dan kerjasama inklusif, sinergis, dan setara untuk tata kelola internet antar pemangku kepentingan majemuk. Selanjutnya, terdapat ada beberapa panduan yang perlu diperhatikan saat mengakses internet dan media sosial. Yang pertama ada be konstruktif. Tunjukkan sikap dan komentar yang bersifat konstruktif kepada orang lain sehingga Anda akan mendapatkan umpan balik yang bersifat konstruktif pula. Yang kedua ada be safe. Pastikan setiap postingan Anda tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman baik secara fisik maupun emosional.
Yang ketiga, ada remember we're all human. Meskipun tidak ada kontak langsung dengan orang lain, ingatlah bahwa jejaring Anda adalah manusia yang memiliki perasaan. Yang keempat, ada avoid flame. Jangan membuat ketegangan dengan orang lain. Kalaupun terjadi debat, maka diskusikan gagasan dan idenya, bukan menyerang orangnya. Jadi bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan langsung menyerang kepada orangnya atau menuduh yang enggak gitu. Yang kelima ada host your word carefully. Sebelum mengomentari atau membuat postingan di internet dan media sosial, maka pilihlah kata-kata atau kalimat yang tepat. Jadi sebelum kita mengirim atau memposting di media sosial, sebaiknya dibaca terlebih dahulu, diserap baik-baik apakah kata-kata ini pantas untuk dilihat orang banyak atau kata-kata ini bisa menyinggung orang lain atau tidak. Jadi harusnya dipikir-pikir dulu, dilihat dulu, dan harusnya berhati-hati kita membuat postingan gitu. Selanjutnya ada yang keenam, avoid deadpan emoticons. Gunakan emoticon yang tepat untuk mengungkapkan ekspresi Anda dan jangan berlebihan menggunakannya. Yang ketujuh ada accept the view of other. Interaksi di media sosial adalah proses pertukaran ide dan gagasan, maka hargai setiap pendapat yang diberikan oleh pihak-pihak yang berbeda. Jadi jika ada orang yang berpendapat mengenai postingan kita, maka kita harus menyerap dengan baik. Selanjutnya yang kedelapan ada freedom of speech may not exist. Tidak ada kebebasan berpendapat yang mutlak di internet, maka batasi diri untuk memilih mana yang akan ditampilkan atau diposting dan mana yang perlu diabaikan. Kebebasan yang ditawarkan oleh internet adalah kebebasan terbatas. Jadi, batasan paling nyata adalah sistem sosial dan tata kehidupan dalam lingkungan yang dimana kita berada. Di dalam era digital, pemanfaatannya tentu pasti ada dong yang namanya dampak yang ditimbulkan dari era digital ini. Dampak di era digital itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, munculnya media massa yang berbasis digital, khususnya media elektronik dan sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas SDM melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, munculnya berbagai sumber belajar dan perpustakaan online, media belajar online, diskusi online, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu munculnya e-bisnis seperti e-commerce, Tokopedia kayak gitu, menyediakan berbagai barang kebutuhan memudahkan untuk mendapatkannya. Nah, yang sekarang beberapa dampak negatif di era digital yang harus diantisipasi atau yang harus dihindari. Yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan untuk melakukan tindak pidana seperti merogoh sistem perbankan atau carding. Yang keempat, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaannya, dan lain-lain. Nah, itu tadi paparan dari kelompok kami tentang aturan penggunaan media digital. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.